A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adam mim matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dengan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang salat bersertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan
atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan adab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayat 101 dan ayat 102. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu-ibu di Masjid An-Nur di Kota Baru Ndriyo Rejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh keluarga besar kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita senantiasa untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat, namanya surat An-Nisa ayat 101. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dibenarkan umat Islam menunaikan fardu sholat qashar pada waktu dia dalam perjalanan, baik dalam keadaan aman atau dalam keadaan ancaman musuh. Sholat dalam perjalanan yang aman disebut sholat safar. Pada sholat safar, sholat yang terdiri dari 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya, dikosor menjadi 2 rakaat. Maghrib dan subuh tidak dikosor. Syarat mengkosor sholat safar ialah perjalanan yang jauhnya diukur dengan perjalanan kaki selama 3 hari 3 malam. Menurut Imam Syafi'i, perjalanan 2 hari atau 89 km. Menurut perhitungan madhab Hanafi, 3 farsyakh, yaitu 18 km. Sedangkan menurut pendapat lain, kebolehan mengkosor sholat tidak terikat dengan ketentuan jauh jarak, tetapi asal sudah boleh dinamakan safar, boleh mengkosor. Sholat dalam perjalanan yang diancam bahaya disebut sholat khauf. Seperti dikatakan dalam ayat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir, cara sholat khauf ini diterangkan dalam ayat berikut. Marilah kita perhatikan di ayat 102. Dalam ayat ini dijelaskan cara sholat khauf, yaitu bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, berada dalam barisan kaum muslimin dan beliau hendak sholat bersama pasukannya, maka lebih dahulu
beliau membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama sholat bersama Rasul, sedang kelompok kedua tetap di tempatnya menghadapi musuh sambil melindungi kelompok yang sedang sholat. Kelompok yang sedang sholat ini diharuskan menyandang senjata dalam sholat untuk menjaga kemungkinan musuh menyerang dan agar mereka tetap waspada. Bila mana kelompok pertama ini telah menyelesaikan rakaat pertama, hendaklah mereka pergi menggantikan kelompok kedua dan Nabi menanti dalam sholat. Kelompok kedua ini juga harus menyandang senjata, bahkan harus lebih bersiap siaga. Nabi SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau sholat dengan kelompok kedua ini dalam rakaat kedua. Sesudah rakaat kedua ini beliau membaca salam. Kemudian masing-masing kelompok menyelesaikan 1 rakaat lagi dengan cara bergantian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau mengerjakan sholat khauf dengan salah satu di antara 2 kelompok 1 rakaat, sedang kelompok lainnya menghadapi musuh. Kemudian kelompok pertama pindah menempati kelompok teman-teman mereka sambil menghadapi musuh. Lalu datanglah kelompok kedua dan bersolat di belakang Nabi 1 rakaat pula, kemudian Nabi membaca salam. Kemudian masing-masing kelompok menyelesaikan solatnya 1 rakaat lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar. Ayat ini menjadi dasar solat khauf. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan alasan kaum muslimin sholat menyandang senjata dalam sholat khauf, yaitu bila musuh yang berada tidak jauh dari mereka selalu mengintai saat-saat pasukan Islam. Kehilangan kewaspadaan dan meninggalkan senjata dan perlengkapan mereka, maka pada saat itulah pasukan kafir mendapat kesempatan menggempur mereka. Kemudian Allah menerangkan bila mana pasukan itu mendapat kesusahan karena hujan atau sakit atau kesulitan lain, maka membawa senjata dalam sholat khauf dibolehkan walaupun tidak disandang. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adab yang menghinakan terhadap orang-orang kafir, yaitu kekalahan yang mereka alami. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah ya bi taatillah sihah wal afiyah. Kafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, para pendiri Masjid An-Nur, dan seluruh para jamaahnya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga seluruh sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat guru, dan juga siswa-siswi kami
Bapak Ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat meninggalkan kami. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.